Ambiar. Sabang sampai Merauke, Sobat geger. Ambiar, kita kembali lagi seperti biasa. Kami berharap Sobat Ambiar tidak pernah bercerai sama kita sampai jam 10 pagi ya. Jangan dong. Gak ada Ingat, waktu sudah. untuk bercerai, Kita- cuma sampai jam 10 pagi Iya, soalnya. karena kita tanpa masyarakat, kita bukan siapa-siapa. Iya, Jadi mesti banyak yang nonton. Betul. Masyarakat kayak Ibu Jenderal deh ngomongnya. Kebetulan Amin, pagi hari, saya Jenderal, Ibu Jenderal Dewi Persik. ya. Kebetulan pagi hari ini kan kita memang nggak ada bintang tamu ya. Ada. Ada. Oh ada. Ada bintang tamu, ada bintang tamu. Pokoknya Ada ya, bintang tamu. seru. Kaosnya Siapa bagus. sih bintang tamunya? Kaosnya bagus banget sih belakangnya Apa tulisnya sih? apa sih? Apa dasar Apa dasar Kiyowo? Oh. Nanti Dibagi-bagi dong ke Iya, kita. Nanti, Karen biarpun begini kalau nepak sakit ya. Soalnya guys, dia udah makin kurus, guys, jadi makin tolong sakit. dong, ini kira-kira bintang tamunya Duda nggak? Aduh cakep banget bintang tamunya. Gini, sekarang kita sweet aja. Mau kakak yang jemput atau aku sama Karen? 1, 2, 3 sweet Jepang Gak ya. usah sweet, aku yang jemput. Hei, nggak apa-apa dia yang jemput karena mungkin dia punya slogannya sama. Apa? Kalau orang kan bercerai kita runtuh ya kan. Yes. Kalau Dewi Persik mungkin slogannya beda lagi. Bersatu kita runtuh, bercerai kita kawin lagi. Ya. Baik, kalau begitu silakan. Tunggu tolong dong, keluarkan saya, aku sudah tidak Sebelum bintang tahan. tamu datang mau kasih lihat, gue punya kuku baru tuh. Gak penting banget lo informasi ini lebih penting. Iya. Aktor ganteng yang baru saja menduda, kita panggil saja Jonathan Frizzy. Let's go. Jonathan Frizzy ini mirip gue ya. Kenapa mirip lo kenapa? Giginya. Oh enggak dong. Sama-sama rapi, Mohon maaf bagus ya, dong. yang punya gigi kayak gitu bukan cuma lu doang. Semua orang punya gigi kayak begitu. Nanti juga lu. Bedanya kalau Jonathan Frizzy ke dokter gigi, kalau lu tukang gigi. Kak Ijong. Kak Ijong kok kayak ABG mulu sih. Masa sih, makasih loh. Nggak ada yang berubah sama sekali. Lihat kaosnya, ada inisialnya JF, Jonathan Frizzy. Oh itu kirain JF Johnson. Jonathan Frizzy, Makasih ya sudah menyempatkan waktunya pagi-pagi datang ke sini. Iya. ini kan baru saja menduda beberapa hari. Mohon maaf harus kita jauhkan karena yang satu ini suka gatel sama duda baru Enggak, nih ya. sih kak. Ini mah temen gue dari dulu. Kalau kita mau bandel mah udah pacaran dari dulu. Wow, dianya bawa apa enggak sama lu? Jonathan Frizzy, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir di sini Udah. ya. Hei, woi, udah. Enggak ya, si Kanan tuh kebiasaan loh. Kalau ada bintang tamu, dia posisi berdirinya di sini nih. Jadi kan gue begini-begini kesana kayak sangka orang, gue yang nggak tahu blocking. Paham lu? Lu kalau sinetron pasti dikoreksi mulu nih. Maaf ya, memang dia kadang suka begitu, suka deket-deket. Iya. Coba boleh kamu ungkapkan satu kata yang menggambarkan perceraian kamu. Selepas perceraian, apa rasanya? Satu kata. Hidup baru aja. Hidup baru, dua kata ya. Hidup baru buat seorang Jonathan Frizzy. Kita lihat juga tayangan yang satu ini yang kabarnya resmi bercerai beberapa waktu yang lalu. Ini dia. Jonathan Frizzy ini kalau dilihat dari secara langsung tuh gantengnya luar biasa ya. Iya. Mengingatkan gue waktu muda dulu. Emang sekarang nggak muda? Apa? Sekarang udah tua, mohon maaf. Enggak, Semua orang tuh pada bilang gue oma. Iya, Kan tapi dia waktu dari dulu sampai sekarang nggak ada orang manggil Oma ya. Jadi mohon maaf, mengkaji diri deh ya, mengkaji diri ya. Ya, oke. Jonathan Frizzy kan baru saja berpisah kemarin ya. Yang namanya perceraian, siapapun pasti ini dijadikan sebagai jalan terakhir. Mungkin bukan jalan terbaik, tapi jalan terakhir yang bisa diambil. Setelah keputusan bercerai, puas gak dengan hasil persidangan kemarin? Puas-puas aja, emang udah seharusnya terjadi. Gitu. Jadi puas-puas aja. Puas-puas aja. Katanya akan melakukan banding dari perceraian dari hasil yang kemarin di pengadilan Oh iya, agama Jakarta banding Selatan. kan memang kemarin hakim juga ngasih kesempatan sama emang udah haknya aku kan buat banding gitu. Jadi ya udah banding aja gitu. Kalau ada yang harus diperjuangkan, diperjuangkan. Ngomong soal banding, ntar kita akan bahas lagi nanti. Tapi ada satu ketakutan nggak sih untuk menjadi duda gitu dengan status baru? Enggak sih, nggak takut. Takutnya mah sama dureng ya. pencitraan aja sih. Kenapa? Enggak takut. Takutnya sama pencitraan. Pencitraan di luar sana yang membuat nanti
citra diri aku tuh jadi nggak baik gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti yang terjadi. Memang lelaki setiap bercerai selalu posisinya laki-laki yang jelek di mata orang. Kalau perempuan selalu bagus gitu. Gitu. Memang seperti itu. Kalau yang kamu rasakan kemarin? Buruk kan? Oh, gitu. Jadi jenis juga nggak enak loh. Ya buruk, lebih parah. Inilah itu apa segala macam. Bagaimana kamu melewati itu semua? Saya melewati itu semua. Iya. Saya happy, saya Iya, nyanyi betul. ke panggung-panggung. Punya rambut baru. Begitu berita di sana keputusan, saya lagi nyanyi di atas panggung. Saya Jadi happy aja ya Kak? Hah? Happy aja? happy. Jangan pernah pusing jadi duda, jadi janda. Tapi Aijong, Iya, kenapa saya? Mungkin, ya boleh saya. iya. Kan kalau King Nasar kan pada waktu menikah Iya. tidak satu atap. Lah ini si Kak Ijom udah bercerai masih satu atap loh. Waktu menikah ya dia satu atap. Kalau beda. Kagak. Menikah emang nggak satu atap? Satu atap. Satu atap bercerai baru udah nggak satu atap. Cuma Ya waktu itu gue deh, bercerai. itu gue. Cuma Dave waktu versi- bercerai dia langsung nggak satu atap. Iya. Nah tapi kan kalau Ijong masih satu atap. Satu atap, Ya, itu gitu. kita penasaran gimana kehidupannya setelah bercerai. Kan kalau rumah semuanya dari aku 100%. Jadi dari dulu tuh aku dari pertama kali kerja SMP itu sampai sekarang beliin rumah buat opung zaman dulu, terus sampai sekarang ya aku semuanya hidup sendiri gitu. 100% dari aku semuanya. Sekarang ya rumah aku gitu. Diana kan ada rumahnya gitu. Jadi sekarang ya kita lagi beberes, aku juga nanti bisa pindahin ke tempat aku yang baru. Gitu. Jadi sampai Rumah-rumah aku gitu loh gimana? Iya. Sampai sekarang masih tinggal serumah. Ya? Masih tapi beda area kan. Tadi malam juga masih satu rumah bareng. Iya dong. Masa Itu gimana sih Kan kalau ada ketemu? anak-anak, aku Iya. tidur sama anak Sapa nggak aku. sih? Tegur Ah, sapa, gitu, ngobrol gitu nggak sih? Iya itu khusus buat anak-anak sih. Oke, tidak menunjukkan ke anak-anak lah ya, apapun permasalahan. Enggak yang terjadi. nunjukin. Cuman anak-anak udah tahu dan mereka baik-baik aja kok. Iya. Ini baru diambiar doang loh aku curhat kayak gini. Terima Iya. kasih banyak Iya, ya. Itu pasti karena Tempat ada lain, aku ya. tahan-tahan. Nggak Iya ada. dong. Terima kasih itu karena siapa sih, Karena siapa? Apanya? Kok mau diambiar gitu pagi-pagi? Ya bukan karena Dewi Persik sih yang pasti yang. Jangan dong, karena DP dong. Dewi, gantian dong di sini iya, juga iya. host. Heran gue. Anak liatin sana, liatin sana. Oh iya iya. Ayo lu tanya lu Karen lu mau nanya apa Tuh, sama tuh, Ijo? Udah. Tapi Ih, mohon maaf ngambekan. Jonathan Ih. Rizzy, ada perasaan misalnya awkward atau agak kaku gitu nggak sih? Karena kalau kami sih di sini kemarin juga waktu Dena kesini kita tidak bisa membayangkan gitu sudah Iya. bercerai tapi masih tinggal satu rumah kan pasti ada perasaan gimana gitu. Enggak sih, kalau aku biasa aja, biasa banget malah. Karena memang kalau pulang ke rumah tuh anak-anak happy banget kan gitu. Itu yang penting ya. Itu yang paling penting. Anak-anak tuh deket banget sama aku. Gitu. Iya. Iya, kemana-mana aku selalu sendiri Betul. sama anak-anak gitu Kan berempat waktu doang. Kak Dena datang pagi-pagi di sini, aku ngeliat story Kak Ijong lagi sama anak-anak juga, itu semalamnya ya, malamnya ya. Gitu, malamnya tidur sama mereka. Ya, kita ngelihatnya ya bagaimanapun walaupun sudah berpisah tapi orang tua yang tetap bertanggung jawab. Ayah dan juga ibu Iya. tetap bertanggung jawab. Harus tetap dong, aku- utama itu anak-anak Iya ya. iya, aku sampai aku mati aku pasti buat anak-anak. Wow, luar biasa Jonathan Rizzy. Kita mau kasih lihat tapi ada satu artikel ini tentang perceraian yang kemarin yang berhubungan dengan rumah artikelnya. Hoi, baca Karen Delano. Hei. Oh, Dena Devanka dan Jonathan Rizzy sepakat jual rumah usai divonis cerai. Untuk Nah, kesepakatannya tuh gimana sih? Kesepakatannya gampang banget, ini kan Dena yang minta buat pembagian gitu. Ya, aku sih orangnya udah nggak apa-apa ambil aja, jual aja sambil berjalan. Aku mah orangnya nggak hitung-hitungan dari dulu gitu. Heeh. Tapi alasan untuk menjual rumah itu Ya biar kebagian. Si A ini baik loh, kalau syuting dulu suka bawain aku makanan. Ya sama lah kayak Iya, aku iya, ya. iya, iya. Suka Emang kita traktir kalau ya. laki emang nggak boleh hitung-hitungan sih. Iya, kalau hitung-hitungan mah kebangetan laki-laki ya, say. Iya, tapi itu ide untuk menjual rumah datang dari kamu atau dari mantan istri kamu? Dari aku. Ya pasti mau nggak mau harus dibagi kan. Oh. Dan pemberitaan di sana. Bentar. Gak usah. Mas, sebentar mas, ada yang kotor. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar baru kali ini semua yang bintang tamu semua gerak kiri kanan dua-duanya gerak loh. Itu disuruh Lauren. Mana ada? Soalnya spesial banget loh Frizzy mau kesini kan suka jadinya. Tapi ini kan perpisahan satu hal yang sebenarnya menjadi menyakitkan sudah pasti gitu. Iya, iya. Banyak kenangan, banyak momen yang dilewati bersama-sama. Berapa usia pernikahan bersama Dena Devanka? Kurang lebih? Sekitar 10 jalan 12 mungkin ya. Enggak sayang, 10 sampai 12 tahun. Punya anak yang lucu-lucu loh. Kalau dibilang sayang ya sayang, cuman peristiwa demi peristiwa tuh ada aja yang ditunjukin gitu. Jadi
ya memang udah seharusnya kejadian kan. mau gitu Mau nggak ya, mau Mas ya. gitu. Aku penasaran kalau Jonathan setiap kali setelah bercerai, masih satu rumah, melihat anak-anak yang cakep-cakep, lucu-lucu. Betul, betul. Perasaannya kamu gimana, Jonathan? After the divorce ya. Perasaan aku ya anak-anak sih sekarang udah tahu ya. Terus anak-anak sih sekarang udah terima. Terus jadi kalau mereka terima dan mereka happy banget, aku tuh nggak berasa di rumah gitu. Jadi berasanya happy aja. Mereka happy terus kalau ada aku rame-rame main gitu. Ya, Mas, tapi masih ada perasaan sayang nggak sih sama Kak Dena? Masa sih? Dia senyum banget Apa? ya, senyumnya putih Senyum. banget giginya. Masa sih? mengkilat Bukannya sama ya? deh. Kayaknya Jujur, udah Mas. udah ditentukan. Jujur, Jujur, ada nggak aduh perasaan berat nih sayang? kayaknya. Sudah ditentukan, udah kejadian gitu. Jadi udah gak ada perasaan. Bukan soal itu, aku tuh paling nggak suka sama drama, sama pencitraan, sama hal yang dibuat-buat gitu. Jadi nanti nextnya aku pengen cari yang lebih tulus, yang lebih sayang beneran gitu. Kita siap sih. Maksudnya drama yang dibuat-buatnya itu seperti apa? Iya karena ada pertanyaan seperti itu, kenapa masih ada Ada care atau nggak segala macam. perasaan sayang? Itu jawaban aku. Semoga aku dapat yang benar-benar tulus sayang sama aku. Emang kemarin ngerasanya ada perasaan tidak Artiin tulus? aja sendiri. Ya nggak bisa gimana? Ya mungkin kita mau call a friend atau Iya ya kayaknya gitu deh. Kan setiap orang punya penilaian masing-masing. Iya. ya. Tapi betul kita mau kasih lihat juga ini ada sebuah statement dari Om Benny Simanjuntak soal hubungan Jonathan Fritzy dan Sama juga Kak Dena. Dena Devanka. Beberapa teman ada yang telepon nanyakan perihal masalah Jonathan. Sebenarnya saya belum mau komentar. Tapi nggak apa-apa lah saya komentar dikit. Perjuangan belum selesai. Ijong itu masih banding. Karena memang banyak hal yang tidak masuk akal sebenarnya putusannya. Dia tidak meminta hak asuh, malah dikasih hak asuh. Dan walaupun tidak dibenarkan seorang wanita yang meminta cerai mendapatkan hak asuh ataupun hak gonogini gitu. Tapi itulah saya bilang lagi tadi kembali kepada hakimnya gitu. Tapi kan masih banyak jalan hukum yang bisa ditempuh sama Jonathan. Dan saya tidak mau langsung memberi komentar, tapi ya nggak apa-apa, kita syukurin aja. Dunia ini kan sekarang sudah terbalik. Kalau kita berlagak sukacita, kita suka senang-senang, gembira dengan sesuatu yang kita alami, yang membuat stres, tapi kita kayaknya senang bergembira, itu pasti kebalikannya, udah pasti gitu. Karena kita melihat dari perilaku aja gitu. Orang yang tidak bisa melepaskan, pasti tidak akan mau untuk melepaskan. Walaupun sudah terlepaskan, pasti serasa bukan dilepaskan. Jadi lepaskanlah. Oh bagus tuh. Ada lagunya tadi Om Ben. Lepaskanlah, lepaskanlah. Aku lupa itu lagunya siapa. Agnes Mo. Oh, maaf ya. Om Jonathan kayak lagunya mungkin maksudnya Kak Dena tuh pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Bisa geser dikit nggak? Nggak kelihatan Jonathan sama gua. Tadi tuh Om Benny sempat bilang ya ada putusan yang gak masuk akal. Apa sih putusan yang gak masuk akal tuh maksudnya apa? Aku juga nggak tahu Om Ben kapan postingnya. Kayaknya ya Om Ben kan di sini sebagai orang tua aku ya, kan Papa udah nggak ada. Terus dia mewakili keluarga, itu juga kata-kata dari keluarga. Mungkin yang dimaksud Om Ben tuh hak asuh mungkin ya gitu. Tapi kenyataannya kan hak asuh bersama. Nanti kita sama-sama mengasuh anak-anak aku gitu. Toh juga di Indonesia ini kan anak di bawah umur pasti jatuhnya ke ibu kan gitu. Betul. Cuma mungkin tadi ada kejanggalan, memang hakim menentukan hak asuh di Dena karena awalnya Dena minta hak perwalian sebenarnya. Dena sebenarnya memintanya hak perwalian. Betul. Harusnya hak perwalian itu jatuh pada papanya gitu. Sorry. Oke. Gitu.
Jadi kayak ada yang janggal. Makanya keluarga pada bilang ya udah banding aja. Oke, jadi kemarin itu yang diminta Dena Devanka adalah hak perwalian anak, tapi putusan persidangan akhirnya adalah hak asuh. Seperti itu ya. Ini Itu yang nggak boleh harusnya. harusnya menurut Ijong? Harusnya yang kan hak asuh aku yang minta, Dena hak wali. Harusnya yang menang hak asuh pada papa. Oke. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Dena bisa tanggung jawab sama anak-anak, bisa tetap care, tulus. Gitu. Kita juga berbagi sih. Jadi banding apa aja yang akan diajukan oleh Kaju Ijong? nanti. Ya yang terbaik lah ya, win-win solution gitu. Yang penting jangan ada yang menghalang-halangi gitu, saling menghargai keputusan masing-masing gitu. Nggak boleh ngejudge lagi gitu. Ngejudge menghalangi maksudnya Kalau seperti apa? sudah diputuskan, maksudnya nggak boleh ngejas lagi kan? Iya. Sudah komitmen bersama gitu. Udah komitmen maksudnya. bersama gitu. Apalagi hak asuh, kemudian apalagi yang diperjuangkan sama Ijong? Sebenarnya bukan memperjuangkan sih, kita mencari kebenaran aja gitu. Gitu. Karena yang kebenarannya itu nggak terungkap kemarin. Ini juga ada salah satu putusan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dari sidang perceraian. Kita mau kasih lihat artikelnya. Jonathan Frizzy keberatan beri nafkah 30 juta rupiah sebulan. Siap ajukan banding. Ini putusan Gimana Mas? Majelis Hakim ya, 30 juta rupiah per bulan dan juga kenaikan 10% per tahun. Ada keberatan dari situ? Nggak keberatan sama sekali sebenarnya. Cuman itu kan ngarang-ngarang aja gitu. Yang aku kasih sebenarnya lebih dari itu. Gitu. Yang seperti aku bilang di awal tadi, aku tuh dari awal 100% itu semuanya aku. 100% itu semuanya aku yang memberi, yang menghasilkan, memberi, menghidupi gitu. Jadi itu tuh sebenarnya bukan mau membeberkan ya, tapi itu nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuman yang masalah itu kenapa harus dibeberkan seperti itu beritanya gitu. Oke, jadi kamu ini sekalian mengklarifikasi juga, meluruskan iya ya, bahwa itu tidak benar, bahwa kamu tidak akan banding dengan keputusan Iyalah, 30 harga juta. rumah aja berapa yang mau aku kasih itu cuma berapa gitu. Iya. Jadi maksud aku ya jangan dilebih-lebihkan aja Maksudnya sih. selama ini sudah bertanggung jawab untuk istri dan anak-anak gitu kan ya Mas Iya. ya? Rumah dan isi-isinya nggak pernah berkurangan, selalu berkelebihan. Iya, iya, iya. Ya kalau aku jadi istrinya ya cukup, alhamdulillah lah. Kamu? Ya, Yakin, Wi? yakin lah. Lu kan ada puasnya, Wi. Masa sih? Gua aja nggak dinafkahi, alhamdulillah nggak apa-apa. Apalagi dinafkahi gitu Curhat loh. lagi. Ya, jangan curhat, Wi. Ini Allah. bintang Ya, tamunya istilahnya. Jonathan Frizzy, bukan Dewi Persik bintang tamunya. Istilahnya jadi perempuan itu maksudnya jangan banyak menuntut, harus bisa menerima. Iya, iya, iya. Kemarin Dena Devanka datang ke sini, lu ngomongnya nggak begitu. Harus suami, harus nih. Benar. Suami harus bertanggung jawab itu, iya dong. Iya, tapi waktu mereka datang ke sini, teman-teman pada bilang nonton semua kan Ambiar. Katanya Kak Dewi auranya paling mendukung Ijong katanya. Wih, secara nggak langsung. Sahabat lama soalnya. Iya, Sahabat lama. Kita mau kasih ini juga ya, apa pertanyaan buat seorang Jonathan Frizzy kan, yang kita tahu juga bahwa Om Benny Simanjuntak begitu sering mengeluarkan statement di media sosial, termasuk juga kepada teman-teman media. Emang sesering itu ya kalau Ijong curhat sama Om Ben? Aku sih nggak bisa ngontrol orang tua ya gitu. Iya. Kan Om Ben mewakili orang tua dan keluarga. Ya sah-sah aja sih. Mungkin mereka sebagai orang tua ada anaknya merasa yang nggak sesuai, Iya. pasti mengungkapkan kan. Wajar, Apalagi Om Ben gitu kan. Aku sih memaklumi aja Om Ben gitu. Kalau aku pribadi, aku orangnya nggak suka drama sih ya dari dulu. Nggak suka pencitraan, nggak suka membesar-besarkan masalah, apalagi dibumbu-bumbuin tuh. Aku sangat nggak suka. Jadi sebenarnya permasalahannya dari Ijong tuh adalah karena memang nggak nyaman banyak bumbu dan Itu artiin sendiri aja. Iya. Artinya maksudnya kalau ada masalah ya udah diselesaikan Harusnya. di dalam rumah aja, nggak usah dibumbu-bumbuin dan nggak usah dibesar-besarkan ke publik gitu maksudnya. Apalagi Amin. selaku anak kan nggak boleh Amin. mendikte orang tua ya, ya. Iya dong. Emang sedrama itu ya? Aku nggak tahu. Itu tadi udah dibilangin sama si kakak ini. Iya. Tapi apa sih yang membuat kira-kira kalau menurut Jonathan Frizzy ya, dari Benny Simanjuntak Om Ben mengeluarkan statement mengenai Dena Devanka, apa yang membuat begitu gencar mungkin ya dengan statement-statementnya di media sosial? Yang tadi aku bilang mungkin Om Ben mewakili ketidaknyamanan hati seseorang gitu, hatinya keluarga, hati orang-orang yang disayang sama dia gitu. Ya nggak apa-apa lah, selama itu masih di jalurnya nggak apa-apa gitu. Tapi Jonathan tahu nggak sih kenapa dari Dena gitu ya, maksudnya dari mantan istri, kenapa
mungkin banyak yang tidak membuat Jonathan nggak nyaman gitu. Tahu nggak sih kenapa? Maksudnya yang seharusnya bisa diselesaikan berdua aja, nggak usah sampai ke publik. Tapi Iya. tahu nggak ketidaknyamanan itu karena mantan istri kenapa gitu? Kan aku udah bilang tadi, itu aku udah jawab sih. Aku nggak enak ngomong di sini. Iya. nggak Tapi apa-apa. Ijong kalau lagi bermasalah sama istri biasanya kan kebetulan kalau suami itu kan pasti harus mengalah lebih dulu gitu ya sama istri. Kalau Ijong termasuk yang seperti itu, maksudnya pada saat istri ya sebutlah misalkan istri menuntut ini, menuntut itu, bertanya ini, mempermasalahkan itu, mempermasalahkan ini, Ijong mengalah atau berargumen terus? Ya yang kelihatan di publik sama yang nggak kelihatan itu kenyataan yang terjadi sih. Aku kan orangnya diem gitu. Kalau ada komunikasi di rumah yang nggak enak ya aku pengennya di rumah aja gitu. Nggak usah yang aku buat masalah itu kenapa harus sampai keluar, dan yang nggak aku sukanya tuh sangat dibumbuin gitu. Itu yang Atau sampai disayangkan, ya. asumsi-asumsi orang yang nggak tahu apa-apa. Iya, dan aku nggak peduli sih sebenarnya. Gitu. Cuman aku kesini datang buat ya semi klarifikasi lah gitu. Harus dong. ya. Harus. Dan kita juga memberikan kesempatan Iya, pastinya ya. karena kan aku ada kerjaan juga. Ya, ada karena kan kita kerjaan. kenal Kak Ijong kan, maksudnya dulu waktu kita bersama, Kak Ijong tuh orangnya memang diem kok. Nggak Aku tetap pernah- kayak gitu kok, nggak pernah sampai sekarang. nek-nek. Jangan dipegang suaminya di situ ya. Tahu suaminya temen deket aku. Suaminya deket sama Ijong. Kenal. Jangan dipegang, yang ini dipegang suka minta bawa pulang terus. Jangan. Biar nggak serius-serius Tapi si banget. AA beneran nggak ada loh, lihat deh. Iya, Nggak suaminya ada lagi loh si kemana. AA. Nggak ada. Ya Allah, suaminya baik banget. Coba Pertama kali pacaran untuk kenal. Jonathan Frisi. Iya, waktu pacaran kenal Sama tuh. AA. Iya. Jonathan Frisi, apa yang mau disampaikan untuk Dena Devanka, ibu dari ketiga buah hati Jonathan Frisi? Oh, nggak ada sih. Paling buat anak-anak aku aja. Mungkin biar anak-anak harus dapat perhatian yang tulus, tanggung jawab, bisa membagi hatinya sama kedua orang tuanya. Iya, betul. Aku bilang kok sama Kak Dena, Mas. Kak Dena, aku nggak percaya kalau AA Ijong seperti itu. Seperti itu apa sih? Yang seperti yang digembor-gemborin Oh iya, itu. makanya. Iya. Karena aku sama beliaunya ini bukan setahun 2 tahun loh, udah banyak sinetron bersama. Jadi masa sih gitu. Iya, sebelum merit ya, Kak ya? Ya. Iya. Jonathan Frisi dan juga Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat dulu ini momen kebersamaan Ijong bersama dengan ketiga buah hatinya. Coba Kemarin waktu datang ya, aku paling suka sama yang bungsu loh. Zayan. Aduh, yang bungsu tuh ngegemesin loh itu, ya Allah. paling mirip sama aku itu. Iya, oh iya. Heeh. Kalau yang abang ini mulu senyum. Zack ya. Iya, Zack lucu, paling kalau baik. ngeliat anak-anak gitu sedih nggak sih Mas? Apa yang kamu rasain ngeliat mereka bertiga gitu? Lihat mereka bertiga happy banget gitu, karena nggak akan lepas dari aku sampai kapanpun gitu. Jadi nggak ada yang berubah sih sebenarnya, Kak. Tetap dikasih sayang. Iya, tetap deket, tetap nggak ada yang berubah sih semuanya. Ini kreatif nggak ada simulasi yang ngewek-ngewek mukanya. Enggak, maksudnya gue ceritanya jadi anaknya gitu, ngewek-ngewek sama Karen. Karen jadi Zack, aku jadi yang bungsu, siapa namanya? Zayan. Zayan. Kamu jadi yang ceweknya. Tapi yang ceweknya kan dia mulu kan. Iya, bener-bener. Ijong, sosok anak-anak di mata kamu itu seperti apa sih? Anak-anak, sosok anak-anak itu, aku nggak nyangka aku punya anak. Oh ya? Iya, aku pikir aku nggak akan menikah. Kenapa? Karena dulu bawanya fun terus gitu, pengennya sendiri gitu. Terus aku pikir ya udahlah nggak nikah, tapi ternyata aku akhirnya menikah cepet banget, waktu berlalu aku punya anak. Ya udah, akhirnya tujuan hidup aku sekarang buat anak-anak. Gitu. Aku kerja nanti misalnya udah kayak gini, aku tetap buat anak-anak setiap hari. Anak-anak aku bawa kerja deh. Iya. Ini kan hak asuh jatuhnya ke tangan Dena Devanka, walaupun kamu akan melakukan banding juga. Dan rumah juga akan dijual, yang artinya akan hidup terpisah juga. Waktu pastinya juga berkurang dengan anak-anak. Kamu gimana, apa dalam pikiran kamu ketika mengetahui ya memang waktunya akan berkurang dibandingkan dengan sebelumnya? Iya, karena nggak apa-apa sih kalau buat aku. Karena kan aku pasti kerja. Kayak kita kan kerja semua, kita nggak mungkin sama anak-anak seharian, dialah sama ibunya dulu. Nanti pada saat misalnya Sabtu Minggu aku break, anak-anak sama aku gitu. Sebenarnya sama-sama aja sih. Aku pulang malam, kayak kemarin pulang subuh gitu, syuting.
terus nggak ketemu anak-anak. Kayak sekarang langsung berangkat kerja, syuting gitu, nggak ketemu. Jadi aku pikir nggak ada yang berubah merawat sih. bareng-bareng, Yang penting hatinya ya. dienakin, positif, all is well gitu, positive vibes. Jadi tetap akan terjalin terus silaturahminya dengan Kak Dena ya Mas ya? Ya harus sama semuanya. Demi anak ya. Iya dong. Karena prioritasnya pasti Satu anak. lagi aku kalau mau nanya, setiap ada pasangan itu selalu bertanya, yang paling suka cemburu duluan siapa? Udah jawab sama Om Ben tadi. Jawab yang benar dong. Nggak mau jawab ah. Ntar aku ngomong tersalahin lagi. Enggak, ini mah buat kita-kita aja. Buat kita aja tapi live. Buat kita tapi kameranya banyak. Iya, tapi live. Ya udah, nanti jawabnya pas iklan ya. Pas iklan ya. Oke. Tapi kan ya, seperti yang kamu tadi bilang bahwa anak-anak sedikit demi sedikit sepertinya sudah mulai memahami gitu ya. Tahu lah maksudnya, merasa gitu ya. Kalau nanti mereka sudah dewasa, sudah besar, dan kita juga mungkin yakin bahwa tayangan ini bisa disaksikan sama siapapun termasuk anak-anak. Apa yang disampaikan untuk ketiga buah hati kamu? Oh iya, yang pasti buat Abang Zack, Kakak Zoe, sama Dede Zayan, apapun yang terjadi, tetap kita bareng terus selamanya kok. Bareng terus selamanya, tidak akan pernah terganti pastinya ya. Pasti. Tapi Pijong, ini kan dia baru menghitung hari sih sebenarnya keputusan bercerainya. Tapi kan lumayan lama juga proses persidangan, 6 bulan kemarin kurang lebih ya. Setelah diketok palu akhirnya resmi bercerai, ada kepikiran untuk cari pasangan lagi, menikah lagi, ada trauma nggak sih? Enggak ada sih, belum. Trauma nggak ada, tapi mau ada niat mau cari pasangan lagi nggak? Enggak lah, terlalu cepet banget nanya Iya, benar. gitu. Enggak. Kalau laki tuh nggak bisa langsung dipaksa begitu. Makasih loh dibelain Kak. Iya benar, tapi Iya, benar. tapi benar. Ini ya, gini, Oh, gitu ya. kalau kan perempuan nggak bisa ya. Tapi laki biasanya kalau laki juga kan punya perasaan juga, ada sakit hati juga, ada apa. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba mau ada yang cantik, ada yang apa-apa, tiba-tiba langsung nikah lagi gitu, nggak bisa juga. 3 tuh biaya doang tuh di otak isinya. Setuju gitu. banget, bener. Belum nanti gedenya apa. Iya. Makanya jangan menikah ya kalau nggak punya tanggung jawab. Ganteng, tinggi sudah biasa, tapi kalau nggak punya tanggung jawab sudah bye. Bener. Baik, terima kasih banyak. Itu dia pesan dari Dewi Persik yang 3 kali menikah. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Hanya